Oke, Bro Alvin, tadi lu juga udah sempat dengerin case-nya Casey kan? Beliau Iya. udah sempat cerita, sharing perjalanannya. Apa tanggapan pertama yang dalam pikiran lu gitu, kalau misalnya lu denger case kita tadi? Inilah jujurnya cerminan rusaknya sistem hukum di Indonesia. Jadi dari awal sistemnya itu udah nggak benar, udah nggak bagus. Ya, ditambah lagi dampaknya plus banyaknya oknum yang bergerak di mafia tanah, baik itu oknum notaris, oknum makelar, oknum ahli waris, dan juga oknum BPN. Biasanya sering bermain itu 4 oknum. Nah, oke, kita bagi ke dua ya. Pertama, tadi lu bilang dari sistem, kedua dari oknum. Boleh share nggak sih, yang salah itu dari sistem kayak gimana, dan yang ideal itu kayak gimana? Soalnya kan tujuannya kita mengadakan podcast ini juga untuk pembelajaran, supaya teman-teman di rumah ini yang mau beli tanah gitu kan, terutama tanah yang belum sertifikat, itu bisa belajar dari case ini. Terus nomor dua juga, mungkin harapannya bisa dijadikan masukan lah ya, Iya. buat pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi sistem dan legalitas hukum di Indonesia itu sama sekali tidak melindungi konsumen, Pak. Ya, saya mantan banker di Amerika, saya sering menangani jual beli komersil real estate, ya kan, baik itu komersil maupun personal real estate, kita sering jual beli. Satu hal yang paling penting di Amerika, setiap jual beli real estate itu selalu ada title insurance. Yang Amerika ada, Indonesia nggak punya. Title insurance ini adalah perusahaan asuransi yang mengcover apabila terjadi sengketa di sertifikatnya. Oh, ada penjaminnya. Ada penjaminnya. Jadi setiap jual beli asuransi, setiap jual beli real estate wajib beli asuransi title kalau di Amerika. Sama kayak di Indonesia, setiap kali kita misalnya mau nyetir kendaraan, beli kendaraan, kita diwajibkan beli asuransi kendaraan kan, liabilitas apa segala macam. Kalau terjadi kecelakaan di Amerika pun seperti itu. Jadi ada perusahaan title company seperti North American Title, Chicago Title di situ ya. Nah, ini mereka akan memproteksi apabila misalnya saya beli sebuah properti, ternyata ada yang ngeklaim nih. Setelah terjadi jual beli, ada klaiman masuk, mereka lalai. Kenapa kok ini bisa diregister, harusnya nggak bisa gitu, ya karena saya nggak ada kerugian karena perusahaan asuransi nanti akan memberikan saya sejumlah uang berdasarkan nilai transaksi tersebut. Jadi di awal tuh udah ditransaksikan, jual belinya misalnya 5 miliar, ya saya diganti 5 miliar. Dan itu wajib setiap perusahaan asuransi, sehingga kalau kita lihat di Amerika itu sangat-sangat jarang ya ada perselisihan. Karena kalau mereka selisih, dilihat siapa yang salah, pengadilan misalnya memutuskan, oh yang salah si ini pembelinya nih, kenapa kok dia nggak ngecek dulu si ininya ada kesalahan, asuransi bayar, beres. Udah nggak ada kerugian lagi di situ. Di Indonesia ini tidak ada sama sekali asuransi title ya. Jadi saya bisa bilang, mohon maaf, sistem keuangan di Indonesia itu udah mundur 30-40 tahun lah dibanding Amerika. Ya, bukan hanya di title insurance, di bidang asuransinya, tetapi juga misalnya di bidang pasar saham. Pasar saham ini baru tahun depan dia mau ngadain short selling, option belum ada. Option di Amerika udah ada puluhan tahun yang lalu. Jadi saya bisa bilang Indonesia ini, mohon maaf ya, maksudnya sistemnya itu masih terbelakang. Dan mereka sengaja bikin itu. Sengaja? Sengaja. Apakah sengaja? Apakah itu bukan seharusnya logikanya ya? Logikanya kan kalau misalnya pemerintah lihat banyak kasus seperti ini, soalnya ini kasus bukan pertama kali kan. Yang namanya korban seperti ini udah banyak gitu. Dan kejadian berkali-kali berulang-ulang. Teorinya kan harusnya kalau misalnya kita punya logika itu kan pasti kan kita bakal benchmarking, kita lihat oke, di luar negeri caranya kayak gini loh. Jadi supaya tidak kejadian lagi, supaya nggak ada korban lagi, ya kita implementasikan. Tapi itu butuh proses. Nah itu hipotesa gue, butuh proses itu. Tapi kenapa disengaja? Saya punya opini disengaja karena saya melihat bagaimana kalau itu ada masalah, jadi oknum itu jadi banyak bancakan. Ada revenue buat mereka, Pak. Jadi kayak hukum ya kan, hukum kita lihat sebenarnya mau berantas judi online misalnya, gampang kok, tangkap aja bandarnya. Kita lihat semua baik dari Kapolri, Menkominfo ya, itu semua udah tahu namanya. Dia bilang saya udah tahu 5 terbesar, sampai sekarang nggak pernah ditangkap. Hal yang sama ini di bidang properti, dia sudah tahu di luar itu ada yang namanya title insurance. Pak,
menteri-menteri Indonesia, ya, terus pejabat-pejabat Indonesia, itu mereka pada punya rumah di luar negeri loh, Pak. Benar nggak? Ketika mereka punya rumah di luar negeri, mereka melakukan transaksi, mereka pasti beli title insurance, mereka tahu itu ada. Tapi kenapa mereka nggak mau terapin di Indonesia? That's the question. Sri Mulyani, kita nggak usah ngomong-ngomong jauh deh. Menteri Keuangan toh, Sri Mulyani, yang kalau mau ngurusin asuransi itu siapa? Menteri Keuangan, Pak, yang paling tinggi. How many years dia itu tinggal di luar negeri, Pak? Direktur World Bank, Pak. Punya rumah di luar negeri, Pak. Ya kan, tinggal di luar negeri. Dia tahu sistemnya di luar negeri. Ada title insurance. Kenapa dia nggak adopsi di Indonesia? Itu menjadi pertanyaan ditanyakan ke beliau. Apakah itu bukan wewenang beliau? Soalnya kan itu kan mungkin yang bagian perumahan, beliau kan menteri keuangannya gitu. Atau mungkin maksudnya bisa dijadikan masukan buat tim yang lainnya. Gini lah, loh, gitu. perusahaan title company-nya nggak ada di Indo. Bukan menteri keuangan ya, maksudnya di sini menteri keuangan kan beliau. Ini bukan urusan BPN, Pak. Kalau asuransi, mengadakan asuransi kayak Chicago Title, North American Title, itu di bawah Menteri Keuangan, di bawah JK, Pak. Jadi kalau mereka mau ngadopsi, membuka perusahaan title insurance, itu kewenangan 100% Menteri Keuangan, Pak. Nah, kalau misalnya tadi di case-nya Casey ini ya, tadi kan Bro Alvin sempat bilang ada oknumnya kelihatannya. Betul. Nah, kalau misalnya dilihat tadi dari story kayak gitu, kelihatannya oknumnya tuh siapa? Oknumnya, apakah misalnya ya ini, iya. Apakah ini misalnya, notarisnya mungkin dia juga sebenarnya itu maunya lurus, dia tuh maunya ngeberesin ini yang namanya masih dalam proses pensertifikatan, dia pengen beresin secara niat itu, tapi ternyata dia nggak berhasil. Jadi ini, atau dia dari awal sebenarnya tahu itu sebenarnya susah untuk disertifikatin, tapi dia sengaja ambilin uangnya gitu. Enggak, kalau saya lihat di sini, Pak, yang sudah pasti oknumnya itu si S, si makelar itu, si pemiliknya si DH, sama ahli waris. Itu udah pasti bersekongkol. Nah, kalau notaris kita harus membuktikan lagi. Tadi kan korban ada bilang bahwa dia ternyata ada transaksi juga. Nah, transaksi itu yang datang ini apakah bersamaan atau setelahnya, itu kita harus lihat. Kalau dia sudah menjadi korban sebelumnya dan notarisnya udah tahu, berarti notarisnya ikut serta. Tapi kalau dia memang nggak tahu, misalnya si A ini sebagai korban masuk duluan nih, ya kan, 5 hari kemudian korban yang berikutnya si ibu masuk di situ. Dia kan ketika lagi ngecek butuh waktu kan, jadi dia belum tahu. Nah, kalau dia memang belum tahu di situ, dia nggak bisa dipersalahkan. Nah, itu cara melihatnya gampang. Ya kan, kita tanya si korban yang sebelumnya, kapan Anda pertama kali datang ke notaris, udah tahu kapan tanggalnya, kita tanyakan ke BPN. Kan dia harus ngecek sertifikat ke BPN kan. Kapan dia mengecek, kapan dia udah tahu. Kalau dia sudah tahu dia masih menerima uang dari si korban, kan tadi katanya dititipkan tuh yang pertama, ya kan, berarti dia juga aksesoris. Iya, Gitu ya. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya case seperti itu ya, tapi apa yang bisa diharapkan menurut lu ya? Misalnya kayak sebagai korban, pasti kan namanya uang 8 miliar lebih, apa ini, apalagi kita ngomong ini angka zaman tahun 2010-an ya. Gitu. Berarti kalau misalnya kita ngitung inflasi dan apa namanya opportunity loss, ini bisa jadi puluhan miliar gitu sekarang gitu kan. Nah, tapi apa harapannya? Kayak menurut lu, apakah ini kita bisa berharap untuk ngambil duitnya kembali kah? Atau dan bahkan tadi tuh yang pertanyaan kedua mengenai gugatan, kok dia bisa nyabut? Oke. Pertama, Pak, yang namanya pidana itu kalau si ibu itu sudah melaporkan ke polisi, berarti pidana itu yang namanya ultimum remedium. Itu adalah jalan terakhir. Jadi sebelum itu terjadi, dia harusnya sudah melakukan mediasi-mediasi dan upaya-upaya untuk secara kekeluargaan mendapatkan uang dia kembali. Kalau dia nggak bisa, baru ultimum remedium. Nah, ultimum remedium tadi saya tidak mendengarkan dan tidak tahu apakah si ibu ini punya lawyer. Kalau dia punya lawyer, Itu udah 3 tadi katanya ya? Udah sampai 3 kali ya mungkin? Tapi ada ibunya di luar lagi ya? Ini kan coba dipanggilin kali. Ada nggak ya? Oh, lagi telepon. Udah nggak apa-apa. Jadi gini, kalau dia punya lawyer, seharusnya mohon maaf, lawyer itu memberikan nasihat.
Satu hal yang sangat krusial Pak, ada yang namanya daluarsa penuntutan. Tadi si Ibu bilang udah 11 tahun. Tahukah mereka bahwa 12 tahun itu penuntutan dia udah daluarsa? Pidananya udah nggak bisa jalan. Jadi setahun lagi nih, dia kabur, nggak ditangkap, terus ketangkep tahun ke-13, diproses, itu udah nggak bisa dituntut Pak. Ada pasal 76 KUHP yang menyatakan daluarsa penuntutan 12 tahun. Ya, jadi ini pertama yang harus dia lihat. Kedua, sebenarnya ini polisinya ngerti nggak hukum? Mohon maaf. Ya, kalau seseorang tersangka, yang tersangkanya si DH, kenapa pertanyaan saya, si oknum makelainya juga tidak dijadikan tersangka? Karena kalau penipuan dia aksesorisnya loh. Dia ikut serta dan dia membantu loh. Dia yang menawarkan, Pak. Ya kan? Semestinya dia tahu ketika dia nawarkan ke DH, dia punya koneksi ke DH ini kan, si pembeli nggak tahu kan. Berarti kuncinya kan sebenarnya si makelar ini dia yang mengerti. Ya, jadi selain si ini ada makelar dan ahli waris. Ahli warisnya juga sudah tahu itu bersengketa. Kenapa dia masih menerima uang? Kan dia nyalain ke ahli waris nih. Berarti minimal yang dua ini jadikan tersangka dulu dan disidangkan. Sehingga kasusnya nggak ada daluarsa, Pak. Itu satu. Ya, kedua, apakah pengacaranya ada memberitahukan kepada si ibu bahwa ini ada TPPU-nya? Dia masukin nggak nih pasal TPPU? Ya, kalau dimasukin pasal TPPU itu bisa sidang in absentia, Pak. Jadi walaupun dia kalau udah tersangka nih, walaupun dia DPO, minta disidangkan secara in absentia. Kayak Joko Chandra waktu itu in absentia karena ada apa? Ada TPPU. Jadi ada pasal-pasal khusus TPPU, perdagangan manusia, ya, tipikor. Itu hukum-hukum yang mana memang bisa disidangkan tanpa kehadiran terdakwa. Jadi kalau dia cuma masukinnya tipu gelap, biasanya 372, 378, yang terjadi di sini ya ini mentok. Tapi kalau dia masukin TPPU, dia mau kabur sampai mana kek, ya kan, disidangkan dulu. Jadi ditok bersalah misalnya karena TPPU maksimum 20 tahun, misalnya kena 10 tahun. Suatu saat dia ketangkep, mau 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, dia tetap harus jalanin tuh hukuman. Ya, jadi bisa melewatin daluarsa penuntutan itu. Nah, ketiga yang tadi Bapak tanya tentang gugatan. Kalau tentang gugatan itu, siapapun boleh menggugat, siapapun Pak. Ada dasarnya atau nggak ada dasarnya, dia bisa gugat. Jadi yang namanya gugatan, saya buat gugatan asal-asalan pun pasti diterima sama pengadilan. Ya kan? Karena kenapa? Ketika pertama kali mengajukan gugatan, yang penting ada bukti, ada surat gugatannya, kita bayar biayanya, persyaratan formil lah kita penuhi ya. Itu udah pasti masuk ke pengadilan. Jadi dia nggak ngecek dulu nih gugatannya ada meritnya nggak, bisa jalan atau nggak. Nanti di pengadilan lah dicek. Misalnya, exception, kena exception, dibalikin. Oh, ternyata ini gugatannya ngawur, ya kan? Hasil putusannya misalnya memenangkan si tergugat, gitu loh. Jadi, kalau gugat siapa aja bisa gugat siapapun. Sama kayak laporan polisi, siapapun bisa gugat siapapun. Saya melihat Bapak nih misalnya, wah tampangnya jebel ini, ngeliat ke gua, kayaknya nih mau ngancem gitu kan. Saya laporan polisi misalnya, pencemaran perbuatan tidak menyenangkan gitu kan. Boleh bikin laporan, tapi terbukti nggak loh, dia nggak ngapa-ngapain kok, nggak mukul saya, nggak apain saya kok. Akhirnya pelaporannya dihentikan. Kayak gitu, Pak. Kalau misalnya tadi sampai gugatannya itu dikabuli dan akhirnya perjanjian awalnya itu bisa dibilang sebagai dicabut dan tidak berlaku, itu kayak gimana? Jadi saya nggak tahu isinya tuh apa. Jadi untuk kita bisa memberikan evaluasi kenapa ini dicabut, saya harus lihatin pertimbangan hakim itu gimana, gitu ya. Apakah benar ada celah untuk perjanjian ini batal secara hukum? Perjanjian secara KUH Perdata diatur di pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 berisi barang siapa membuat perikatan, nah para pihak, perikatan tersebut menjadi hukum, dasar hukum bagi si pembuatnya. Ya, sedangkan pasal 1320 menyatakan 4 syarat perjanjian itu sah. Apakah ada objeknya,
hal yang layak, subjek yang layak yang dia memang mau perjanjikan di situ ya. Apakah perjanjian itu legal? Nah, itu dilihat semua 4 hal tersebut, apakah ada salah satu celah. Jadi kadang gini Pak, misalnya ternyata yang buat perjanjian salah satunya belum cukup umur, 16 tahun. Walaupun itu perjanjian sudah ada di tanda tangan, dua belah pihak sudah sah, itu bisa dibatalkan di pengadilan. Karena si orangnya ini memang secara hukum dia melanggar pasal 1320 karena bukan orang yang sah, bukan subjek hukum yang sah gitu. Jadi dia masih dalam pengampuan, di bawah umur atau sakit jiwa, itu nggak boleh tanda tangan Pak. Ya, atau di bawah tekanan. Nah, inilah yang sebenarnya kenapa itu dibatalkan. Saya nggak tahu penjelasannya karena kan tidak diceritakan kenapa pertimbangan hakim itu membatalkan. Apakah melanggar dari 4 dari yang pasal 1320 atau tidak? Kalau tidak melanggar, dari situ kemungkinan oknum hakim lagi kemasukan, mungkin ada suap di situ. Tapi kalau memang melanggar dari 4 ini, menurut saya hakim itu sudah pas kalau untuk membatalkan. Karena kita nggak tahu tadi ya. Iya. Oke. Gue pengen nanya mengenai ini deh, kasus-kasus mafia tanah in general kan. Soalnya kan ada banyak case-nya kan. Ini gue baca beberapa. Pertama nih, tahun lalu, ini nanti mungkin bisa show on screen ya. Iya. Di TV One ini ada berita sertifikatnya tiba-tiba berubah jadi nama orang lain. Iya. Habis itu menurut Menteri ATR BPN ada 87 kasus mafia tanah yang sedang menjadi target operasi itu. Jadi Iya. ada banyak lah. Bisa bahkan ex-menteri Menpora Bapak Haryono Isman bisa menjadi korban mafia tanah. Ya, ini levelnya udah paling atas gitu. Betul. Ya apalagi kita gitu kan. Lalu ini dari CNN, ratusan oknum BPN itu terlibat dalam kasus mafia tanah. Jadi kenapa sih kasus mafia tanah itu bisa segitu maraknya dan banyaknya gitu? Kasus mafia tanah itu Pak, berdasarkan list kejahatan adalah kejahatan nomor 1 di Indonesia paling banyak. Jadi pertama adalah mafia tanah, kedua adalah mafia keuangan, itu yang paling besar. Ya, mafia tanah kenapa bisa seperti ini? Karena dari dulu itu pemerintah tuh nggak ada niat untuk memperbaiki. Kalau dia mau memperbaiki seperti yang saya bilang, perbaiki dulu sistemnya. Jadi kalau sistemnya udah dibuat kayak di Amerika, dia punya sistem asuransi, ada keterlibatan dari swasta untuk keep track Pak. Jadi kayak contoh, mohon maaf, kalau di Indonesia, Bapak tahu kan ada yang namanya BI checking kan, BI record kan. Jadi kalau Bapak berhutang nggak bayar, nanti ada tuh peringkat 1 apa, peringkat 5. Kalau peringkat 5 mau kredit susah Pak. Nah, di Amerika itu sudah bukan pemerintah yang keep. Kalau di sini kan BI yang keep, pemerintah. Di sana enggak Pak. Di sana ada FICO Score, ada TransUnion, ya kan, ada Equifax. Itu adalah perusahaan swasta. Dia yang nge-keep track para individual punya kredit record. Nah, sama halnya Pak dengan real estate. Jadi kalau di luar negeri, di Amerika, ada perusahaan company yang keep track ke setiap sertifikat, setiap persil tanah. Jadi kalau ada yang bermain di pemerintahan, dia akan tahu. Karena dia punya rekornya sebelumnya. Jadi misalnya dari A udah jual ke B, ya kan? Ternyata sama pemerintah nggak dibalik nama nih. Dia udah ada di sini Pak rekornya. Ya, jadi direkod dari perusahaan company itulah ketika melihat, loh, kok ada perbedaan nih antara yang dicatat secara swasta dengan yang dicatat secara pemerintah. Dia tidak akan mau mengasuransikan sertifikat tersebut. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi si pembeli dong. Lu mau nggak nih beli, tapi udah tahu nih perusahaan title-nya angkat tangan, berarti ini bermasalah. Di situ Ada third partinya gitu. Nah, itu Pak, itu satu dari sininya, ya kan. Jadi ini mencegah oknum BPN untuk bermain. Sekarang ini oknum BPN gampang banget loh Pak bermain Pak. Yang kasus-kasus yang paling sering cara mereka bermain itu seperti apa? Jadi mereka main asal ngeklaim aja. Jadi contoh Pak, ini saya kemarin ini masih ada ruko klien saya punya ya, PT HCI ini diklaim sama preman parkir. Jadi preman itu tinggal 3 ruko dari saya, di situ dari ruko ini ya. Dia main bilang ini gedungnya punya dia. Dasar hukumnya mana? Saya bilang ya kan. Dasar hukumnya hanya surat kuasa bahwa dia diberikan kuasa oleh pemilik sebelumnya untuk menjaga. Jadi intinya dia rebut gitu aja. Kita lapor polisi dong. Polisi nggak mau ngamanin.
Pak, ini yang lucunya nih Pak, polisi nggak mau ngamanin, dia bakar itu ruko, sampai dia bakar itu ruko, saya udah minta surat perlindungan, Kapolres udah ngirimin pengaman Pak. Ya, datanglah pengaman ya, yang namanya di situ ya. Ini kepala unit berserta puluhan polisi. Yang ngamanin cuma ngelihat ruko dibakar, ada orang yang ngebakar, di situ nggak mau ditangkap Pak. Teleponan terus gini. Saya kesel dong, saya marahin dia. Saya bilang, Pak, Bapak gimana sih? Bapak pengamanan, masuk dong ke dalam, tangkap dong orangnya di situ kan. Bapak lucu nggak Pak? Kayak begitu, sampai detik ini Pak, itu penjahat nggak pernah ditangkap. Yang ada saya terima panggilan dari polisi, saya yang mau dipidanain. Nah, jadi mereka itu, mafia itu sangat kejam loh Pak. Saya kasih tahu Bapak, Bapak bisa lihatlah di mana-mana orang yang udah teriak-teriak di situ. Ya, kita yang punya sertifikat sah, orang lain nggak punya sertifikat sah, orang itu bisa keluaran karena dia main sogok polisi, ya. Sedangkan yang sah ini tidak ditangkap-tangkap nih, yang penjahat yang nggak ditangkap, malah lawyernya sekarang yang bantuin mau ditangkap. Kalau bukan lawyer, yang misalnya yang teriak kemarin itu pemilik rukonya udah pasti dijeblosin penjara Pak, dengan alasan lain. Jadi ini yang sering terjadi. Jadi misalnya kita punya sertifikat sah nih, ya kan, dia cari-cari nih. Ketika kita punya sertifikat sah, dia nggak punya apa-apa, misalnya developer nakal ya, dia main pagerin aja tuh tanahnya. Jadi si pemiliknya itu nggak bisa masuk toh. Apa yang biasa dilakukan pemilik? Dia bobol kan, dia pikir di atas tanah dia kan, kena dia pengerusakan. Nah, ketika dia di penjara ditekan, lu mau kasih nggak itu tanah buat gua? Jadi inilah Pak, saya tuh sudah berteriak sampai sama Kapolri, ya, sampai saya katain dia, sorry ya, kata-kata binatang di situ. Nggak bergerak Pak, nggak bergerak Kapolrinya. Kan lucu, sampai detik ini yang bakar ruko Lebak Bulus, itu tiga ruko dari sebelah saya sudah bilang, itu ditangkap, nggak sampai 24 jam dilepasin lagi. Sedangkan penjaga yang seharusnya jaga di situ tidak mau menjaga, padahal udah ada surat dari Kapolres, si Kanit ini wajib mengamankan. Masa dia lihat orang bakar di situ, kita semua disiramin bensin, mau dibakar sama si premannya, dia diem aja Pak. Emosi nggak kita? Emosi toh, kita marah kan? Nah, ketika kita marah itu, dibilang sama polisi brengsek ini, ya si kita ini mencemarkan nama baik dan fitnah, dipanggillah kita ke polisi untuk ditekan. Jadi biar lawyer-lawyer kayak saya ini takut untuk bicara. Inilah Pak, makanya Indonesia nggak bakal bisa sehat. Saya sih nggak takut sama laporan polisinya, itu laporan sampah itu. Saya menjalankan tugas, dia menjalankan tugas. Dia pun kalau laporin saya harusnya izin Kapolri. Saya yakin dia nggak ada izin dari Kapolri kok. Kalau saya laporin dia kena. Tetapi Pak, di sini kalau orang-orang biasa, mohon maaf ya, kayak si ibu itu yang nggak ngerti hukum, pasti takut, pasti stres Pak. Nggak bisa mikir, nggak bisa tidur, nggak bisa makan seperti yang dia bilang. Itu normal, itu yang diajar itu psikisnya supaya dia nyerah. Kalau dia nyerah, udah kayak begini ya, udah kan. Itu yang saya bilang, kalau kayak gini nggak bisa dilawan dengan cara-cara biasa, harus dilawan dengan cara luar biasa. Beliau selain harus teriak, ya kan, beliau harus dobrak itu lah aparat penegak hukumnya. Jadi kalau polisi, laporan polisi nggak jalan, ya kan, datang ke Mabes Polri di situ, bawa wartawan teriak-teriak ke Kapolri Pak. Itu baru upaya luar biasa. Karena sekarang hukum itu sudah tidak bisa ditegakkan. Bukti banyak Pak, bukan cuma itu apa yang Bapak bilang aja. Saya kasus properti itu ratusan Pak di kantor saya Pak. Ada yang oknumnya pejabat pemerintah Pak, ada yang oknumnya notarisnya, ada oknumnya di mana biasanya setelah dia jual dia kan dapat duit Pak. Jadi dia lawan si korban ini dengan uang si korban lagi. Dia dapat nih uang korban 8M, ya kan? Dia ke polisi, "Bang, ini tolongin Bang. Udah lama-lamain aja Bang. Nih saya kasih 50 juta. Oh iya, besok lanjut lagi dikit, kasih lagi, mandek lagi." Gitu terus sampai kuat-kuatan antara si korban atau si yang nipu. Yang nipu dapat 8,5 M, dia masukin bank 10 tahun, uangnya udah jadi 20 miliar. Ya kan, dia puterin. Dia banyak ya. Ya, dia banyak. Nipu orang banyak dia. Udah dia suap terus itu polisi, gimana mau jalan Pak?
Nah inilah makanya saya bilang ya, hukum di Indonesia, mohon maaf, mereka bilang saya tuh jelek-jelekin polisi. Tidak, saya bukan jelek-jelekin polisi. Saya mengkritik sistem dan oknum mereka loh Pak. Ingat loh, sistem dan oknum. Bukan individualnya. Saya pengen Indonesia ini baik. Saya lawyer, diminta oleh klien saya mengamankan ruko dia. Udah jelas ruko itu masa surat kuasa. Dia bilang dia menjaga. Terus saya bilang, ini owner sebelumnya udah jual. Coba panggil sini ownernya. Oh nggak ada, ownernya lagi di Belanda. Nah dia kerahkanlah itu oknum-oknum aparat-aparat ormas Pak. Sama kayak yang kemarin pembubaran diskusi itu kan. Pakai oknum ormas kan. Nah oknum ormas datang ke situ. Pada takutlah orang yang tinggal di dalam. Diusir, digembok lagi sama dia. Gimana bisa mau dijual ke orang atau mau ditempati, bagaimana caranya kalau diganggu terus kayak gitu? Otomatis orangnya gerah kan? Apa yang dilakukan? Ya udah, kalau kamu mau saya ini kan saya disuruh jaga kemarin. Dia sekarang mulai bikin alasan baru. Si owner itu ngutang sama saya 500 juta, Anda bayar dulu utangnya. Jadi itu alasan-alasan aja, sama seperti yang ibu dari Bali itu tadi bilang, ya kan, alasannya ahli waris bilang si ibu HS ini berutang sama dia, makanya dia nggak mau balikin. Itu kan hal yang berbeda Pak. Ibu HS berutang sama jual beli. Kalau memang dia nggak mau terlibat jual beli, harusnya dia kembalikan dong. Dan kalau dia masukin TPPU, itu dia akan kena pasal 5-nya Pak. Karena pasal 5 itu menerima pasif. Oke, berarti yang kejadian ini bukan cuman yang non SHM doang ya? Yang kita itu tadi yang Bro Afrin bilang, yang udah SHM pun juga udah banyak yang betul mengalami isu yang mirip gitu. Betul. Sebenarnya. SHM hari ini nama saya, besok bisa berpindah atas sama Bapak. Mereka tidak melakukan pengecekan Pak. Jadi bisa aja kemarin itu saya punya klien ya, tanahnya diambil sama Sumarekon Pak. Berpindah ke nama Sumarekon nih. Kita bingung kok bisa nama Sumarekon, karena ahli warisnya di sini nggak pernah tanda tangan. Ternyata ahli warisnya ada kakak adik. Adiknya nggak pernah tanda tangan, kakaknya katanya tanda tangan. Tetapi menurut adiknya nggak mungkin kakaknya tanda tangan, karena kakaknya buta huruf. Di situ kan, kenapa kok berpindah tangan? Jadi, dan orang-orang ini bahkan ada yang ketika udah pindah tangan, orang meninggal Pak. Di situ. Jadi, dia mau laporin, dia harus laporin sih yang masukin kan. Sedangkan yang malsuin udah meninggal. Kalau dilaporin pun apa yang terjadi dengan kasusnya? SP3 karena pelakunya sudah meninggal. Alhasil ini nggak bisa dipidanain, harus mainnya perdata. Perdata mereka nggak mau pusing, sudah ada tanda tangan, walaupun tanda tangan ini mohon maaf palsu. Nggak ada yang bisa membuktikan itu palsu. Karena pembuktian asli atau palsu bukan di pengadilan Pak. Penyidik yang membuktikan dengan digital forensik dan laboratorium forensik. Nah inilah sistem-sistem di Indonesia dibikin rumit setengah mati supaya ujung-ujungnya yang untung itu ya oknum-oknum. Makanya oknum-oknum itu di Indonesia kaya-kaya. Kalau misalnya pengalaman Bro Alvin ya di luar dari yang tadi tuh yang ruko, ada contoh-contohnya apalagi yang yang paling sering kejadian, dan juga mungkin pertanyaannya lebih ke kita kali sebagai orang biasa ya, kita misalnya pengen beli rumah gitu ya. Kayak apa sih ya kita harus perhatikan supaya kita nggak kejebak dalam lingkaran inilah kayak mafia tanah ini gitu. Ambil kita harus perhatiin. Misal kita udah minta notaris cek sertifikat, ya kan kita kan sebagai orang biasa itu yang biasanya kita lakukan sebatas itu kan. Tapi apakah itu masih kurang juga atau kayak gimana? Jadi Pak, banyak yang misalnya cek sertifikat, kalau notarisnya ini notaris dari sana, biasanya dia sudah tahu, dia ikut bagian dari mafia. Nah itu yang kita harus hati-hati. Jadi kayak tanah-tanah di puncak itu, gak usah jauh-jauh Pak, itu ada hotel tuh, satu La Eminence namanya Pak, bintang 4 ya, di Jalan Raya Ciloto. Itu udah dibangun jadi hotel, masih banyak yang sengketa Pak. Jadi ada orang-orang yang bilang, wah SHM dia palsu, SHM mereka yang benar, banyak sekali gitu loh di situ. Nah, kadang kalau yang ngejual dia pakai notarisnya memang yang udah terlibat dalam hal tersebut, dia akan bilang, oh ya ini benar gitu kan. Nah, seharusnya notaris itu kita cari yang netral. Kalau bisa satu, notaris kita cari yang netral. Kedua, kita lihat tempatnya itu kosong atau ada isinya. Jadi kalau tempatnya ada isinya Pak,
Apalagi yang rumah-rumah itu, Bapak tahu rumah sitaan, hasil sitaan tuh banyak yang dicesi kan. Itu kita udah beli, sertifikatnya udah berpindah tangan, Pak. Owner sebelumnya nggak mau keluar. Dan kita nggak bisa keluarin dia. Kita keluarin dia nanti kena pidana. Kita nggak keluarin, masa kita beli cuma sertifikat doang, rumahnya nggak ada. Jadi kalau kita beli sesuatu, punya sertifikat aja itu tidak menentukan bahwa kita pemiliknya, Pak. Itu hati-hati. Bisa nggak kita menguasai juga objeknya? Jadi sering kita kuasai suratnya, objeknya kita nggak bisa kuasai. Objeknya sudah dipagar sama developer, atau objeknya ditempati oleh oknum di situ. Nah itu yang nantinya repot, Pak. Jadi kayak contoh saya ketika ngambil ruko yang di Lebak Bulus itu, ya kan, rukonya itu ditempati oleh preman, Pak. Preman dibikin jadi parkiran. Ruko kosong itu. Jadi walaupun sertifikatnya sudah berpindah, objek atas ruko itu saya belum amankan. Nah, ketika saya mau ngamankan, saya minta surat tugas dari polisi. Datanglah polisi dengan anak buahnya ke situ untuk pengamanan, ya kan. Ternyata bukan yang aman, dia cuma diem-diem doang. Saya jadi praduga tidak bersalah bahwa siapa tahu dia ikut kong kali kong sama ini penjahat. Saya udah pakai ormasnya udah berhasil bobol pintu, dia tinggal nangkep, Pak. Nggak mau, Pak. Kan aneh. Iya kan? Orang itu padahal sudah maling, sudah bakar kita punya ruko, di situ udah kita laporin polisi, udah ada pengamanan dari polisi, ya. Yang ditangkap bukan malingnya. Malah dia argumen sama saya nggak mau masuk dengan alasan belum ada perintah dari pimpinannya untuk menangkap. Saya sampai begini loh, Pak. Aduh. Saya suruh nangkap maling belum ada perintah dari pemimpin. Masa lo lihat maling di depan lu kagak mau nangkep, lu polisi pakai baju resmi dan lu ada surat tugas? Aneh dong gitu kan. Nah ini Pak yang bener-bener, jangankan orang sipil Pak. Saya yang lawyer aja Pak. Saya begini, saya maksain agar supaya polisi ini menjalankan tugas. Saya yang dipidana Pak. Hebat nggak tuh? Berani nantangin saya polisi itu. Ya kan? Ya berarti tadi minimal kelihatannya nggak ada jawaban yang inilah yang bisa pasti menggaransi bahwa sebuah tanah ini aman. Nggak bisa, Pak. Makanya disitulah investor asing pada takut ke Indonesia. Ya data center tuh sekarang Google ke Thailand, bukan ke Indo. Padahal ke Indonesia ngiming-ngimingin, ya kan? Takut Pak mereka Pak. Aduh, mafia semua di sini. Jangankan dia punya, dia udah masukin duit, besoknya diklaim sama orang lain, siapa yang mau Pak di situ? Saya aja jadi takut kalau beli tanah di Indo. Males saya melihat kayak begini, enggak lah, mendingan serem. Iya. Cuman seminimal-minimalnya kalau misalnya tadi dua itu ya masukannya. Yang pertama legalitas sistem. Legalitas ya perbaiki kalau misalnya dari segi pemerintahan. Tapi kalau misalnya dari kita sebagai kita kan ada dua hal ya. Pertama kita berharap pemerintah bisa menuju ke arah yang lebih baik. Betul. Nomor dua, ya ada sesuatu yang kita udah bisa lakukan duluan lah. Tapi tadi ada dua tuh tadi yang lu bilang. Nomor satu adalah cari notaris yang netral. Betul. Terus nomor dua, bukan cuma dari segi sertifikatnya aja, tapi fisiknya juga. Ya, gitu. Fisiknya lagi ditempatin orang nggak? Tempatin orang nggak? Kalau lagi ditempatin orang, 1000% bisa bermasalah itu. Ya masih nggak kebayang kayak gini. Oke, kita nggak ditempatin orang, tempatnya kosong gitu kan. Tapi tahu dari mana bahwa sekarang waktu kita lagi ngecek, ini lagi kosong, besok tiba-tiba dia datang balik, sorry di sini udah lama gitu. Maksudnya oke, kita ngecekin, tanya tetangga segala macam, kerja sama juga, sama jadi kayak kan ngecek kan juga gimana caranya? Itu gitu. Dia makanya saya bilang, kecuali ada asuransi kan seperti yang saya bilang. Kalau ada asuransi kan kita salah walaupun udah ngecek gimana salah, tetap nanti dibalikin uang kita. Iya. Kalau di Indonesia nggak ada Pak. Ini kemarin yang di ini juga seperti itu. Kita di Jakarta Utara tuh kita ada 2 ruko nih, kiri sama kanan di sini ya. Dia beli yang ini nih. Dia beli yang ini, udah balik nama SHM. Nah, owner yang punya di sini Pak, ya kan, dia sewain ruko dia sewa di sini, sengaja sewa di sini. Nah, ketika yang ini suruh dia keluar, dia kagak mau. Dia bilang ini milik dia. Apa yang terjadi? Dia gugat toh, saling menggugat nih, ya kan. Nah, bisa dia punya sertifikat seolah-olah yang di sini, dia ngakunya itu yang di sini, unitnya.
dimenangin di pengadilan, kan lucu. Jadi orang itu nggak mau ngecek turun lapangan, nggak mau lihat nomor, dia cuma lihat oh ya ini kan bersebelahan. Jadi banyak hal Pak yang bisa dijadikan alasan. Bukan cuma surat kuasa yang tadi saya bilang, oh saya surat kuasa suruh jaga. Selama belum ada pencabutan surat kuasa, saya nggak mau keluar dari sini. Lah, lu kuasa menjaga kan lu bukan owner. Saya pemilik. Saya bilang ke polisi, polisi nggak mau keluarin. Saya bilang ke Pemda, Pemda cuma bilang, oh ya itu memang preman di situ. Ya kan, tiap kali nginin parkiran dia dapat apa? Dapat sogok suapan dari situ. Makanya dia nggak mau saya dimenangkan. Dia mau neken nih orang yang di sini dengan alasan agar supaya ini ruko mereka bisa pergunakan. Ya nggak boleh, nggak bisa berengkonnya dia. Jadi sangat berbahaya Pak. Apapun mereka bisa lakukan. Saya kasih tahu kalau Bapak nggak kuat, ya kan, wah jangan harap bisa menang deh. Apalagi kalau lawannya nanti developer gede. Kalau yang si Ibu Bali tadi itu lawannya Pak, mohon maaf Pak, itu masih oknum kelas 3 itu Pak. Kalau yang turun kayak law firm sekredibel saya, bakal kencing-kencing di sana. Karena saya akan bilang sama mereka, lu kenapa nggak masukin TPPU? Kalau masukin TPPU kenapa ini cuma apa namanya DPO doang? Sidangin dong, lempar ke kejaksaan untuk disidangkan karena itu bisa in absentia. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak tahu Pak. Ilmu pidana mereka tuh nggak tinggi. Kadang-kadang nggak semua lawyer itu hebat di pidana. Jadi contoh kayak Hotman Paris. Hotman bagus, tapi specialty dia Pak adalah kepailitan. Jadi kalau masyarakat mau ngurusin kepailitan ke Hotman, tapi kalau ngurusin pidana ke Hotman memble Pak, karena memang dia kagak ahlinya. Kayak Bapak adalah ahli bedah jantung, ya kan? Suruh ngurusin anjing belum tuh bisa. Anjingnya sakit misalnya atau ikan sakit kan? Karena kan keahliannya, kekhususannya itu beda Pak. Iya, iya. Oke, ya semoga ini bisa jadi masukan ya buat pemerintahan dan juga masukan buat teman-teman semua yang mau investasi tanah, beli properti gitu ya. Harus hati-hati lah, ekstra hati-hati gitu ya. Soalnya uang beli properti itu nggak pernah ada yang kecil, nggak pernah ada yang murah. Seminim-minimnya itu ratusan juta, kalau nggak udah miliaran. Thank you banget bro, atas Siap. waktunya. Oke Thank you Pak. banget.